Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah merasakan nikmat Allah yang sangat banyak sekali, sehingga apabila kita ingin menghitungnya, tentu tidak dapatlah kita untuk menghitung nikmat-nikmatnya itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepadanya, utamanya ketika kita menerima kelebihan-kelebihan, dan kita bersabar ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita rasa tidak enak. Bersabar dan mohon kepada Allah diberikan jalan keluar. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan-bimbingan melalui sabdanya, sehingga kita mantap di dalam beragama Islam. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memanggil kita dengan panggilan yang sangat nyaman, panggilan yang merupakan bentuk kasih sayang kepada kita. Di dalam surat Muhammad ayat 7 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansyurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah maksudnya, yang syurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, bahkan Allah akan menguatkan kedudukan kalian. Kita tidak mungkin dapat menolong Allah, tetapi yang dimaksud di situ, intansullah, jika kalian menolong agama Allah. Bagaimana sih kita menolong agama Allah itu? Kita melaksanakan apa-apa yang ada di dalamnya. Kita mensyiarkan ajaran-ajaran Islam. Itu namanya adalah menolong agama Allah. Jadi kalau kita itu istiqomah dalam beribadah kepada Allah, itu tandanya kita telah menolong agama Allah. Apa efek dari menolong agama Allah? Apa balasannya? Ternyata yang syurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha sempurna, yang pengasih, lagi maha penyayang. Kita dibantu. Kapan kita dibantu?
ketika kita membutuhkan pertolongan yang kita sendiri tidak tahu kapan itu kita membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, jika kita ini kepengen ditolong oleh Allah, berarti kita dilindungi, berarti kita itu diberi petunjuk, maka hendaklah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama. Dan kita pun akan dikuatkan oleh Allah kedudukan kita. Ini janji Allah. Bisa kita harapkan, tetapi janji manusia tidak dapat kita harapkan. Mengapa? Karena pikiran manusia itu kadang-kadang berubah-ubah, sehingga janji yang diberikan itu juga berubah-ubah. Yang kedua, ada persamaannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ini persamaannya. Artinya, jika kita ingat Allah, maka kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ingatnya Allah itu? Bagaimana? Ketika kita berdoa kepada Allah, karena kita sering mendekatkan kepada Allah, maka memiliki peluang apa yang kita mohonkan itu dikabulkan oleh Allah, karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam artian apa yang diberikan itu sebagai bentuk keridhaan, bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Kalau orang kafir diberi oleh Allah, itu bukan bentuk kasih sayang. Itu hanya secara umum saja, sayang kepada semua manusia. Tetapi kepada orang yang beriman betul-betul sayang, yang nantinya kalau diteruskan selalu taat kepada Allah, maka akan diberi balasan surga. Jadi jika kita itu ingat kepada Allah, akan diingat oleh Allah. Hampir sama juga, kita akan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini bentuk ingatnya Allah kepada orang-orang yang ingat kepadanya. Nah, ini kita baca, kita dengarkan penjelasannya dari para mubalik, dari orang-orang pandai di dalam agama Islam itu. Tidak lain untuk kita serap agar kita betul-betul selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, di dalam suatu hadis dinyatakan, wallahu fi aunil abdi makana abdu fi auni akhi. Allah akan membantu saudaranya jika orang itu mau membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi. Allah di dalam pertolongan saudara, pertolongan hambanya. Selama hamba itu mau menolong kepada saudaranya. Jadi saya ulangi lagi. Wallahu fi aunil abdi. Wallahu fi aunil abdi. Dan Allah di dalam pertolongan hambanya, maka abdu
selama hamba itu fi auni akhi, di dalam menolong saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya apa? Allah akan menolong kita apabila kita mau terbiasa menolong saudara-saudara kita. Nah, inilah bentuk-bentuk pertolongan Allah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, hendaklah kita menolong agama Allah, mengamalkan agama Islam. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, hendaklah kita selalu ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, hendaklah kita suka membantu saudara kita. Semoga kita semuanya dapat melakukan dengan izin dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah tempat kita bergantung. Allah tempat kita mohon perlindungan. Allah tempat kita mohon petunjuk. Sehingga kita apabila selalu mendekatkan diri kepadanya, insya Allah apa yang kita mohonkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.